Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf minggu kemarin Ibu tidak bisa menjelaskan, jadi ini sebagai ganti minggu kemarin Ibu jelaskan di video ya, karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, mungkin untuk minggu depan kemungkinan besar ya, kemungkinan besar itu Ibu minta kalian, eee, pindah jadwal ke jam malam, karena pagi Ibu ada kegiatan. Nah, tapi untuk kelanjutannya nanti kita lihat lagi ya, nanti Ibu informasikan ke ketua kelasnya masing-masing insyaallah. Apakah jadi dipindah ke jam malam ataukah tetap pada pagi. Nah, kalau jam malam itu terserah kalian pilih hari apa kecuali hari Kamis, Ibu bisa insyaallah. Karena hari Kamis Ibu full ngajar malam ya, untuk kelas 02 sama 08 untuk makul operational research. Oke, jadi kita bahas mengenai MAP ya. Pada kesempatan hari ini, jadi tolong setiap mahasiswa ini wajib ya, wajib menyimak karena ini berkaitan dengan UAS yang akan datang insyaallah. Jadi insyaallah UASnya akan terkait dengan materi 13, 14, materi bab ke-13 dan 14. Begitu. Sebentar. Kemudian materi selanjutnya kita melanjutkan MRP, Material Requirement Planning. Jadi Ibu nggak saklek ngelihat ke PowerPoint, jadi kalian sambil mendengarkan Ibu sekalian dicatat ya, siapa tahu keluar di ujian gitu ya. Jadi untuk sebagai referensi tambahan aja, jadi referensi belajar kalian literasinya bertambah, nggak hanya di PowerPoint aja gitu ya. Jadi kita mau kenalan dulu nih sama Material Requirement Planning atau MRP untuk menjamin kelancaran produksi. Jadi tujuan kita untuk mempelajari ini adalah untuk menjamin kelancaran produksi karena kalian sebagai manajer operasional. Jadi sebuah perusahaan itu tuh harus merencanakan pengendalian barang untuk menjamin tersedianya material atau barang tersebut agar tersedia sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang direncanakan. Ingat fungsi manajemen adalah merencanakan salah satunya, ya kan? Nah, untuk itu dibutuhkan suatu konsep manajemen produksi. Salah satu metode yang bisa digunakan oleh teman-teman sebagai manajer operasional yaitu metode MAP ini. Sebenarnya sih nggak cuman metode MAP aja sih yang bisa digunain, ada metode yang namanya economic order quantity atau EOQ yang juga dapat digunakan dalam pengendalian persediaan. Namun metode EOQ ini lebih diperuntukkan untuk produk yang permintaannya bersifat independen. Nah, sementara MAP ini digunakan untuk produk yang sifatnya dependen. Apa sih itu independen dan dependen? Nah, kalau konsep tentang permintaan dependen ini, di mana perusahaan dalam memproduksi suatu produk itu tuh nggak hanya membutuhkan satu item bahan baku aja. Jadi satu item bahan tersebut bergantung dari item yang lain untuk saling melengkapi agar dapat berfungsi, gitu. Nah, Ibu kasih contoh nih, contohnya adalah produk mobil Honda Jazz misalnya. Nah, permintaan Honda Jazz ini untuk ban dan radiator mobilnya terkait dengan produksinya. Nah, MRP ini didasarkan pada permintaan dependen. Permintaan dependen itu adalah suatu permintaan yang disebabkan oleh permintaan terhadap item level yang lebih tinggi. Misalnya gini, misalnya ada permintaan akan mesin otomotif. Roda merupakan permintaan dependen yang tergantung pada permintaan automobilnya. Nah, MAP ini digunakan pada berbagai industri, terutama yang berkarakteristik job shop. Yakni job shop ini artinya industri yang memproduksi sejumlah produk dengan menggunakan peralatan produk yang relatif sama. Nah, MRP ini nggak cocok kalau kita terapin pada perusahaan yang menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif sedikit, gitu.
Jadi MRP ini digunakan untuk ya perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif lebih banyak gitu. MRP ini apa sih? Tak kenal maka tak sayang, maka pengertiannya adalah dia ini teknik ya, teknik atau metode, metode pengendalian persediaan. Ya, kita ini membicarakan tentang persediaan. Jadi bagaimana tekniknya dan metodenya dalam mengendalikan persediaan untuk produk dengan permintaan dependen. Yang bertujuan untuk apa? Untuk menjamin tersedianya daftar kebutuhan material, item atau komponen lainnya pada saat dibutuhkan sehingga mampu terpenuhi saat jadwal produksi, gitu ya. Lalu tujuannya apa sih menerapkan MAP ini? Jadi tujuan dasar dari penerapan sistem MRP ini tuh keseimbangan ya, keseimbangan kondisi perusahaan yang dalam hal permintaan atau demand-nya, bahan baku untuk produksi dengan pasokannya, suplainya dari barang-barang tersebut, baik yang ada dalam daftar persediaan maupun yang sedang dipesan. Nah, tujuan lain dari penerapan RMAP ini pada suatu perusahaan itu yang pertama, mengurangi jumlah persediaan yang berlebihan. Nah, ini penting banget nih, jangan sampai kita kelebihan persediaan, ujung-ujungnya apa, mubazir, nggak kepake, atau bahkan takutnya, khawatirnya persediaan kita keburu expired terus nggak bisa produknya belum kejual habis, kan rugi ya kan? Nah, makanya orang manajemen analisisnya harus pinter, harus jeli, gimana sih caranya biar produk kita nih terjual habis tanpa perlu berlebihan persediaannya. Syukur-syukur cukup, kalaupun lebih, lebihnya dikit, nggak usah kebanyakan gitu ya, paham ya? Jadi yang pertama tuh ngurangi jumlah persediaan yang berlebihan. Nah, perusahaan akan mampu menentukan berapa banyak komponen yang diperlukan dengan menggunakan sistem MAP ini. Nah, bahan baku yang memenuhi jadwal produksi induk dapat dihitung oleh perusahaan sehingga kelebihan persediaan dapat dihindari gitu. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu tenggang, lead time, atau waktu tunggu pada saat produksi dan pengiriman ke pelanggan. Nah, jadi perusahaan melakukan identifikasi pengadaan bahan baku atau material yang digunakan untuk memenuhi tanggal jatuh temponya pada pengerjaan pesanan pelanggan. Nah, dengan metode MAP ini diharapkan perusahaan akan mampu menghindari keterlambatan dalam produksi, gitu. Kemudian yang ketiga, komitmen pengiriman nih. Berhubungan dengan komitmen pengiriman yang realistis pada pelanggan. Nah, dengan menggunakan metode MAP ini diharapkan bagian marketing dapat memberikan informasi nih mengenai kapan waktu pemasaran yang tepat, sehingga pengiriman produk kepada pelanggan lebih potensial untuk terjual, gitu ya. Jangan sampai pada saat kalian musim kemarau, kalian heboh menjual jas hujan. Iya sih bener, sedia payung sebelum hujan, tapi kan nggak musim kemarau juga jualnya, gitu ya. Kemudian, meningkatkan efisiensi sistem operasi. Nah, aliran bahan yang bisa dikendalikan dengan metode MAP ini membuat alur produksi sebuah perusahaan tidak terganggu. Nah, alurnya seperti apa? Seperti awan kemarin dan nanti ada bukan awan, nanti kita jelaskan di akhir sesi ini ya insyaallah. Kemudian manfaatnya apa sih menggunakan MAP ini? Yang pertama tentu saja ya, karena kita ini bergelut di bidang bisnis ya, kalian manajer operasional tujuannya apa sih? Untuk mencari laba kan? Untuk mencari laba perusahaan yang setinggi-tingginya. Bagaimana cara kalian memaksimalkan laba? Apa sih tolok ukur kalian supaya kalian bisa dapat laba yang tinggi? Apa? Kepuasan konsumen dong. Gimana kalian bisa dapat laba yang tinggi dan continuously ya, berkelanjutan kalau konsumen kalian nggak puas gitu, kalau konsumen kalian nggak loyal sama kalian ya kan, belinya cuman sekali, "Oh produknya nggak enak nih," misalnya boba, "Lah bobanya keras banget nggak enak," ya udah sekali aja dia beli, gitu. Kan kita
kita pengennya nggak kayak gitu, tapi berkelanjutan, konsumen royal sama kita gitu. Nah, makanya manfaat dari MLP ini yang pertama meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen. Nah, itu yang pertama. Yang paling utama dalam suatu bisnis adalah kepuasan konsumen. Yang kedua, itu meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan dan penjadwalan pembelian bahan atau material yang lebih baik lagi. Nah, yang keempat, perusahaan lebih tanggap apabila terjadi perubahan dan pergeseran pasar. Pasar pengennya apa nih? Yang lagi in sekarang apa? Misalnya yang lagi in sekarang celana model kargo misalnya yang banyak koceknya itu. Tapi nah, kalian bisa merespon pasar, pasar pengennya seperti apa. Nah, kalian produksi, misalnya kalian di ini ya, di tekstil misalnya. Kemudian, pelayanan konsumen tetap terjaga meskipun tingkat persediaan material menurun. Nah, walaupun tingkat material kalian menurun, pelayanan konsumen harus tetap terjaga agar apa? Agar nanti apabila persediaan materialnya sudah stabil, pelanggan kalian tetap nggak pergi gitu loh. Karena kebanyakan ya, pelanggan itu akan loyal terhadap pelayanan yang baik, yang pertama, pelayanan yang baik dan produk yang mereka inginkan itu terpuaskan. Jadi produk dan pelayanan yang baik itu udah jadi satu kata kunci yang klop banget ya. Misalnya gini, kalian jual ikan cupang, yang lagi hits ya ikan cupang. Oke lah ikan cupang kalian bagus-bagus, tapi kalau kalian judes ngelayaninnya, otomatis orang akan mikir 2 kali gitu loh. Di jalan oke, dia dari rumah pengen menuju ke toko kalian. Wah, pengen ke toko Mbak ini nih, Mbak Ana misalnya, mau beli ikan cupang, tapi ingat lagi, "Ih, Mbak Ana kan kemarin judes banget ya." Ternyata sebelum sampai di toko kalian, dia menemukan toko ikan cupang lain yang harganya bersaing sama toko cupang kalian, yang otomatis dia akan pindah hati dong, gitu. Jadi ingat, pelayanan dan kepuasan konsumen itu adalah kata kunci keberhasilan bisnis kalian, itu yang pertama. Itu yang harus selalu kalian unggulkan, gitu ya. Kepuasan konsumen ini terkait apa? Terkait produk yang diinginkan sesuai dengan permintaan konsumen, tidak telat, delivery-nya oke, on time, dan seterusnya. Nah, ini udah kalian, pelajari di makul apa ya, pemasaran ya? Oke. Nah, MAP ini juga ada filosofinya nih. Filosofinya apa? Yaitu menyediakan komponen material yang material yang diperlukan pada jumlah, waktu, dan tempat yang tepat, gitu. Tak ada gading yang tak retak ya, ada keunggulan dan kelemahan juga nih si MAP ini. Keunggulannya apa? Kita lihat keunggulannya dulu nih sebelum kita ke kelemahannya. Keunggulannya yang pertama, keunggulannya yang pertama adalah memberikan kemampuan untuk menciptakan harga yang lebih kompetitif sama pesaing nih. Yang kedua, mengurangi harga jual. Oke. Yang ketiga, bisa mengurangi persediaan. Nah, ini udah kita jelasin tadi sebelumnya. Kemudian yang keempat, layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Kemudian berikutnya, respon yang lebih baik terhadap tuntutan pasar dan kemampuan merubah schedule master, kemudian mengurangi biaya setup atau waktu menganggur. Nah, namun ada kelemahannya juga. Kelemahan pokoknya menyangkut kegagalan ERP. Yang pertama, kurangnya komitmen dari manajemen puncak dengan pengimplementasian MAP. Lagi-lagi ini ya, kurangnya komitmen. Oke, di awal udah gempur-gempur, "Oke, kita nerapin MAP, tapi itu hanya hawa semata, kata orang Pontianak ya, nggak komitmen. Kemudian yang kedua, MAP dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem lain. Nah, jadi lebih dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri dalam menjalankan operasi perusahaan daripada suatu sistem yang terkait dengan sistem lain dalam perusahaan atau suatu apa sih, bagian dari keseluruhan sistem perusahaan. Nah, yang ketiga, kelemahannya mencoba menggabungkan MAP dengan
GIT dengan JIT tanpa memahami betul karakteristik kedua pendekatan tersebut, gitu. Oke, kita lanjut ke pohon nih. Pohon struktur produk ya, product structure tree didefinisikan sebagai bagan informasi tentang hubungan antara produk akhir, oke, yang fokus. Jadi, pohon struktur produksi ini, apa produk bukan produksi, pohon struktur produk ini didefinisikan sebagai bagan informasi tentang hubungan hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusun produk akhir. Hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusun produk akhir. Nah, loh. Nah, struktur produk merupakan suatu informasi tentang hubungan antara komponen dalam suatu perakitan, ya. Juga memberikan informasi tentang semua item, seperti nomor komponen, apalagi jumlah yang dibutuhkan. Nah, struktur produk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, nih, fokus ke atas. Loh, mana ini? Astagfirullah, sorry. Sorry, kursornya sedang, oh, I see. Oke. Kalian perhatikan gambar yang di atas. Astagfirullah, kenapa sih? Kalian perhatikan gambar yang di atas. Nah, yang ini adalah struktur produk single level yang menggambarkan hubungan antara produk akhir di atas, dengan komponen-komponen penyusunnya. Ini komponen penyusunnya, ada A1 sama B2. Di mana komponen-komponen tersebut langsung membentuk produk akhir atau berada satu level di bawah produk akhir. Artinya produk akhirnya ini tidak terlalu banyak memerlukan komponen-komponen penyusunnya. Contoh gampangnya kita buat teh es. Teh es ya kan. Teh es ini komponen penyusunnya apa? Teh sama es, ya kan? Teh manis sama es gitu. Contoh gampangnya kayak gitu ya. Oke, berikutnya yang kedua. Yang ini, kita perhatikan yang ini. Struktur produk multilevel yang menggambarkan hubungan antara produk akhir dengan komponen penyusunnya, di mana komponen-komponen tersebut memerlukan komponen-komponen lain untuk membuatnya, dan begitu seterusnya. Contohnya kayak gini, produk akhir ini terdiri dari dua komponen, ada komponen A sama komponen B. Tapi komponen B ini terdiri lagi, untuk menyusun komponen B ini terdiri dari apa? C sama D. Contoh gampangnya, ini TS lagi nih. TS dia terdiri dari es batu sama air teh, Ibu bilang tadi kan teh manis ya kan yang belum dikasih es. Air teh manis ini terdiri dari apa? Terdiri dari gula sama air dan teh misalnya gitu ya. Nah, air teh dan gula ini adalah komponen air teh manis. Dan di sini es batu gitu. Jadi digabungkan menjadi teh es batu. Menjadi teh es gitu ya. Paham kan? Paham ya? Oke, Ibu ulangi. Ini TS. TS ini terdiri dari dua, dari es batu sama air teh manis. Air teh manis. Air teh manis ini terdiri dari dua, misalnya terdiri dari air teh dan gula, seperti itu. Paham ya? Paham lah, gampang. Nah, bila dimisalkan untuk membuat satu unit produk akhir X diperlukan 2 unit komponen A. Nah,
Untuk membuat teh es ini kita perlu 2 skop es batu misalnya, bukan 2 skop sih ya, aduh apa sih penyebutan es batu itu, 2 scoop es batu itu loh ya, 2 tub es batu 2 tub es batu. Ini makanya di sini tulisin 2, ini es batu misalnya. Dan 1 unit komponen B, 1 gelas air teh manis gitu ya. Ini contoh gampang. Nah, nanti kalian implementasikan sama produk kalian lah, sama apa lagi. Nah, 1 gelas air teh ini disusun dari air teh dan gula, seperti itu. Paham ya? Kalian harus bisa nih ngerjain kayak gini. Nah, dari informasi tersebut dapat dibuat produk structure trees bagaimana tersaji pada gambar yang ini. Gitu. Udah. Ini kalian bisa baca-baca sendirilah. Oke, kita langsung ke hitung-hitungan. Ini kalian baca sendiri. Kurang lebih juga Ibu udah jelasin tadi. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Struktur produksi untuk membuat 1 unit barang W, jika PT Dana, ini ceritanya PT Dana, merencanakan memproduksi 500 unit produk W, barang W. Barang W ini PT Dana merencanakan memproduksi 500 unit barang W. Nah, harga komponennya per itemnya, B-nya ini masing-masing harganya 10 US dollar. Kemudian yang C, komponen yang C ini harganya 10 dollar. Yang D harganya 5 dolar. 5 dolar, yang E 5 dolar, F 1 dolar, G 1 dolar. Maka unit bahan dan biayanya adalah sebagai berikut. Ini kalian pahami ya. Nanti ujiannya seperti ini insya Allah. Bisa jadi ibu yang buat soalnya atau soalnya nanti kalian sesuaikan dengan produk kalian masing-masing gitu. Jadi belajar yang benar. Bu, soalnya nggak jadi video, Bu. Sepertinya nggak jadi ya, karena berbagai pertimbangan sepertinya nggak usah video aja deh. Oke, cara menghitungnya adalah seperti ini. Ibu